tapi kita mau kemana? Rumah siapa, Mbak? Kita kemana Mbak? Pokoknya Mbak ikutin aja ya. Gak masalahnya kan rumah Mbak itu bukan kesini arahnya. Mas, itu di depan belok kanan ya, masuk gang itu ya. Iya. Iya benar itu situ. Kan ini bukan jalan ke rumah ibu. Iya pokoknya Mas sama Mbak ikutin aja ya. Ya, Mbak ini sebenarnya mau kemana sih, Mbak? Coba jujur sama kita. Ke rumah Pak Udin. Ke rumah Pak Udin. Oh, di... Mbak ini apa? Banyak rumah kosong nih, begini mau kemana sih, Mbak? Tenang Ini aja. mau kemana? Ikutin aja Mbak. Ini rumah kosong-kosong begini loh. Pak Udin. Gara-gara ini. Ya. Apaan sih itu? Ini bikin ngancurin hidup saya. Ngancurin hidup saya. Gara-gara botol ini ya, saya jadi kehilangan semuanya. Orang tua saya, keluarga saya. Gara-gara ini. Apaan sih? Kamu mesti sopan ya. Ini rumah saya. Kenapa kamu begini bikin rusak rumah saya? Hidup saya sekarang udah berantakan, Pak. Saya udah kehilangan semuanya. Kehilangan orang tua saya sekarang. Gimana sih gak mikir apa? Pernah nggak saya bilang kalau saya didukun sama ibu? Hah? Tapi kan dulu saya pernah kemari. Saya mau minta jodoh sama Yang Bapak. saya tahu ibu cuma minta didoain. Ini apa lagi nih? Pak. Bukan apa-apa. Pak, ini Pak Ini Bapak. apa-apaan? Begini ini malam-malam. Ini rumah saya. Iya, Pak. Tenang dulu, Pak. Sebenarnya ada apa sih? Dulu saya pernah datang kemari, Mas. Saya minta jodoh sama Bapak ini. Terus Bapak ini ngasih botol itu. Akhirnya apa? Kapan saya pernah Dulu. bilang saya didukun? Tapi kan Bapak udah pernah kan ngasih itu ke saya. Katanya, Kamu kan yang saya tahu bisa. kamu minta didoain sama saya doain. tapi sekarang hidup saya Gimana udah coba hancur. sama saya? Udah hancur sekarang hidup saya, Pak. Bentar sini. Jadi Mbak pernah datang ke sini minta tolong sama Bapak ini buat didoain dapat jodoh. Tapi Bapak nggak pernah bilang kalau Bapak dukun. Tidak pernah saya. Bapak Dia udah kan kasih uang sama saya. Ya saya terima. Salah saya di mana coba di sini, Pak? bentar Pak, terus Bapak ngasih botol isi apa ya? Air. Ini apa ini, Pak? Itu jualan dia aja. Saya nggak pernah jual. Ya itu buktinya apa? Bukan saya dukun. Itu buktinya apa? Kamu itu sedang pusing kepalanya. Jadi kamu cari macam-macam sampai kamu undang-undangin segala macam. Apa maksudnya? Tapi sekarang hidup saya Lebih udah baik hancur. keluar sekarang. Jangan sampai saya angkat marah. Pokoknya Bapak harus tanggung jawab. Tanggung jawab kita. Ibu saya meninggal gara-gara Bapak. Ini rumah Udah saya. hancur, Pak. Jangan pancing lagi saya lebih marah lagi. Dulu Bapak bilang, saya akan kehilangan orang-orang terdekat saya kalau saya tidak ikuti anjuran Bapak. Tapi sekarang, saya benar-benar kehilangan ibu saya Enggak. sekarang ya. Saya tidak pernah mengatakan itu. Itu cuma kamu karang-karang aja. Saya kasih tahu ya. Makanya kalau nyari jodoh, jangan sama saya. Sama Tuhan. Saya bilang keluar, jangan sampai mancing saya marah. Iya Pak, Iya Pak. Yuk. Maaf ya Pak ya. Selamat malam. Iya Pak. Iya Pak. Udah guys. Sekarang saya sadar, kenapa saya harus ngikutin kata teman-teman saya, tapi nggak mau ngikutin kata orang tua saya. Saya sekarang nyesel banget. Kenapa Mbak nggak bilang dari awal sih Mbak? Kan udah kita bilang, coba terbuka jujur sama kita Mbak. Ya namanya jodoh, kematian, rezeki,
semua itu yang ngatur di atas, Mbak. Mbak bisa datang ke bapaknya minta dicariin jodoh, terus Mbak juga nuduh-nuduh dia. Sekarang Mbak kehilangan ibu Mbak, adik Mbak. Ya benar kata bapak tadi, bapaknya nggak salah, orang dia cuma ngedoain. Ya sekarang saya udah nyesel. Gimana? Kita antar pulang aja ya? Ya, Mas. Maaf ya Mbak, tadi jemputnya malam-malam karena saya pulang kerja dulu. Beberapa hari kemarin tuh saya banyak bolos-bolos di kantor, makanya sekarang lembur. Ya nggak apa-apa sih Mbak, kalau masalah itu kita ngerti sih. Ya nggak apa-apa kalau itu. Kita cuma khawatir, sebenarnya cuma khawatir sama kesehatan sih. Apalagi kan Mbak lagi punya sakit jantung. Nah, dan kemarin kan kita udah kontak-kontakan kan Mbak. Mbak bilang sekarang mau ke kantornya Rido lagi. Nah, jadi kemarin itu sebenarnya saya sudah nyuruh salah satu tim dari kita buat ngecek, bukan ngecek sih, maksudnya ngejagain di kantornya, buat ngawasin. Nah, siapa tahu Rido ada di sana atau ada informasi apalah, langsung ngabarin ke kita. Jadi salah satu tim kita udah standby dari kemarin di sana buat ngawasin. Ya, jadi kita nggak perlu ke sana. Ya Mas, tapi kan saya harus ketemu sama Ridonya. Kalau misalkan timnya Mas nggak ketemu sama Rido, nanti gimana? Nggak Mbak, tenang aja. Pokoknya orang yang saya suruh jaga di sana kemarin itu udah tahu semua tentang Rido. Udah saya briefing kemarin, dan begitu ada informasi dia lihat Rido atau apa, kita minta langsung ikutin, langsung ngabarin ke kita. Jadi kita nggak perlu ke sana. Takutnya ini kan udah malam. Kalau kita ke sana kan juga jauh kan dari sini. Takutnya malah kita nggak dapat apa-apa juga. Yuk, nih si Andi WhatsApp gue nih. Lo telepon balik aja nih. Coba lihat speaker. Tanyain. Andi? Tim kita nih. Coba. Andi kan gue suruh kirim. Halo, Di? Di gimana? Halo, Mario. Gimana? Mario, tadi gue udah mintain si kantornya Rido. Terus, tadi dia udah cabut nih dari kantornya. Gue lagi ngikutin ke mana. Nah, pokoknya lo ikutin. Ntar kalau misalkan dia berhenti di mana, lo langsung share log ke kita aja biar kita langsung ke sana. Oke? Tapi lo hati-hati ya. Tuh kan bener, untung kita nggak berangkat ke sana. Pasti hidup pergi kemana tapi ya? Makanya dia mau meeting lagi atau mau Meeting masa jam segini? Nggak mungkin juga kan? Iya. ya harusnya udah balik. Mbak, kemarin kan pas kita ketemu sama Sari itu kan dia akhirnya mau ngasih informasi tentang kabar tentang Mbak kan, tentang almarhumah. Nah, Mbak abis itu kontekan lagi nggak? Coba Mbak bujuk tanya gitu. Siapa tahu dia ngasih tahu. Ya, saya sih jalan terakhir sih harus ketemu sama Rido. Jadi saya mau ke kantornya Rido. Ya kita sih udah pasti nyari Rido karena ini tim kita aja udah ngikutin kan Mbak. Ntar nih, di share. Udah ada. Udah ada. Kasih ke Mas aja. Ini arah mana? Gue nggak tahu nih. Jadi coba kasih Mas. Ini aja, Mas. Coba deh. Diikutin aja. Maafnya. Harus turun sekarang aja Mbak. Mbak, Rido. Bentar. Berhenti. Lu maksudnya apa? Bukan Nggak, maksud gini aku deh. apa. Kita ngobrol dulu deh. Kita ngobrol baik-baik dulu. Sini. Biar ke tengah jalan, kita ngobrol di situ dulu aja. Ayo bu. Enggak, ini apa ini Nggak, semua nggak, ini nggak. kameranya? Makanya kita ngobrol Sini baik-baik dulu, dulu. Makanya kita ngobrol Ngobrol baik-baik. Mari bu. Sebelah sini ya bu ya. Mbak Amal coba dijelasin deh Mbak. Rido, tolong ya. Di mana keberadaan Indah? Saya mohon, kamu nggak apa-apa deh, nggak kasih tahu orang tua saya udah meninggal. Tapi tolong Indah. Indah itu keluarga saya satu-satunya. Tolong. Di mana Indah? Baru sadar sekarang. Kakak tuh baru sadar sekarang. Kemarin kemana aja? Justru saya mau minta maaf sama Indah. Apa dengan maaf semua itu bisa berubah lagi? Enggak kan? Ya memang nggak Percuma. berubah. Tapi kan saya boleh dong minta maaf. Saya kan boleh tobat. Sampai ya kak ya, di saat hari kebahagiaan adik kakak sendiri, kakak itu nggak datang. Kakak macam apa ini?
masalah. Cuman gimana adik kakak? Loh, kok malah nyalain kakaknya Loh, sih? gua sih bisa terima. Gua bisa terima. Kalau terima kenapa nggak ngasih tahu dari kemarin? Ya cuman adiknya. Oke, gini aja. Kita nggak enak bicara di sini. Mendingan kita semua ke rumah gua aja. Di situ kita ungkapin semuanya. Gua juga nggak tahu ya, istri gua bisa terima nggak keadaan kakaknya yang seperti ini. Artinya baru sekarang dia tobat setelah semua disakitin. Sekarang ini lu naik motor, kita ikutin naik mobil dari belakang ya. Ya udah. Udah ayo. Kita tungguin. Ayo. Tadi dia bilang ke rumahnya. Bisa kan? Mobil lu taruh sini aja. Karena ke dalam nggak bisa. Ke dalam nggak bisa? Nggak bisa. Jadi nanti jalan dari dalam. Gua nanti bawa mobilnya langsung. Nanti kita jalan lewat sini. Ya. Sini motor, lu bawa motor. Gua bawa motor. Sekalian. Nggak jauh kok. Ini dekat sini. Paling Nggak pelang bohongin, berapa? kan? Enggak, gua nggak bohong. Ini rumahnya. Ngapain kamu di sini? Ngapain kamu datang ke rumah ini? Minta maaf, Indah. Kamu kakak yang jahat. Kamu nggak peduli. Kamu sombong. Aku sumpahin kamu ya. Mbak bentar. Aku sumpahin kamu nggak akan menikah seumur hidup. Astagfirullahaladzim. Mbak. Lu tahu nggak? Yang lu kejar tuh cuma uang. Uang yang kejar kakak. Banyak yang mau sama kakak. Semua gara-gara kakak. Kakak minta maaf. Harusnya kakak jadi panutan aku. Kita kan ada kakak. Masa kamu nggak mau maafin kakak? Aku tahu Bersaudara. tapi kakak jangan kamu ninggalin kita semua. Iya, kakak minta maaf banget. Sekarang kakak berharap kamu mau menerima kakak dan kita jadi keluarga lagi. Ya walaupun berat, tapi alhamdulillah Mbak Amal udah bisa ketemu sama adiknya. Sedih banget ya, Ren. Antara kesal, terharu, segala macam campur aduk. Gimana teh? Gua terima kasih banyak. Udah nyatuin keluarga gua lagi. Ya sama-sama. Gua mau gua juga minta maaf. Kalau kamu minta maaf ya, maksudnya sorry tadi yang emosi. Bu, gua ada masukan kalau misalkan ada masalah apa-apa, lebih baik diomongin baik-baik ya, jangan dibawa emosi. Ya mungkin gua ngerti lu belum bisa terima dengan tahapan Mbak Amal dulu. Cuman kalau sebisa mungkin lah, tolong diomongin baik-baik, diobrolin baik-baik. Ya seperti kata ibu tadi, silaturahmi harus dijaga. Ya udah kalau gitu kita pamit ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang sudah mengatur alam ini begitu teratur. Dan dia pula yang mengatur rezeki manusia, jodoh manusia. Sakiyun am sa'id, seorang itu akan menjadi seorang yang berbahagia atau menjadi seorang yang menderita. Allah juga yang sudah menetapkan itu. Nah, dalam hal ini, terutama di dalam perjodohan dan pernikahan, ada pesan dari Nabi SAW, ada larangan. Tidak boleh seseorang melamar. Melamar siapa? Melamar orang yang sudah dilamar oleh saudaranya sendiri. Nah, ini adalah merupakan larangan dan ini adalah merupakan sesuatu yang haram di dalam agama Allah. Apabila seseorang sudah meminang orang, maka tertutup sudah untuk orang lain sampai kemudian orang yang meminang itu membenarkan dengan pernikahan, atau mungkin kalau memang terjadi ketidakcocokan kemudian mereka berpisah, dan setelah lepas baru ada kemungkinan orang lain bisa masuk meminang dan kemudian bisa
menjalin hubungan yang lebih intens dan kemudian bahkan bisa menjadi atau berlangsung kepada pernikahan. Nah, kemudian dalam tayangan tadi juga di samping ya karena satu hal seorang kemudian mengambil calon suami dari saudaranya sendiri, di dalam hal ini sebenarnya ini adalah merupakan sesuatu yang tadi saya sudah sebut merupakan sesuatu yang menyimpang. Namun sangat luar biasa saudaranya kemudian dia mengikhlaskan, dan keikhlasan seperti ini pasti bernilai ibadah, bernilai pahala di sisi Allah, dan bukan tidak mungkin akan kemudian mendatangkan pasangan hidup buat dirinya yang lebih baik, yang lebih cocok, yang lebih pas, yang lebih soleh, yang membawa keluarganya kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu saja saudaraku, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.